Dengan sengaja aku diperkenalkan sebagai pembantu oleh ibu mertua di acara arisan mewahnya. Dasar tak tahu diri, dia menghina orang yang sudah menopang hidupnya selama ini. Saat itu juga aku bongkar siapa aku sebenarnya dan ku permalukan dia balik. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Arini, seorang gadis dari keluarga sederhana yang dibesarkan dengan nilai-nilai kerja keras dan kesederhanaan. Hidupku berubah drastis ketika aku bertemu dengan Andra, putra tunggal dari keluarga terpandang yang memiliki bisnis properti besar. Andra adalah sosok yang baik, tidak sombong, dan kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun hubungan kami tidak direstui sepenuhnya oleh ibunya, Nyonya Renata, yang menganggapku tidak sepadan, Andra tetap bersikukuh menikahiku. Pernikahan kami berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa dipertontonkan keluarga Andra. Nyonya Renata bahkan tidak hadir. Setelah menikah, Andra menolak tawaran ibunya untuk bekerja di perusahaan keluarga. Ia ingin memulai bisnisnya sendiri dari nol. Sebagai istri, aku sepenuhnya mendukung keputusannya. Aku bekerja sebagai desainer interior lepas dan Andra memulai bisnis kafenya. Kami berjuang bersama, menabung, dan saling menguatkan. Bertahun-tahun berlalu, bisnis kafe Andra berkembang pesat. Dengan modal dari keuntungan kafe dan tabungan kami, Andra berhasil mendirikan perusahaan arsitektur dan interior desainnya sendiri. Perusahaan itu tumbuh dengan cepat dan menjadi salah satu yang paling dicari. Sementara itu, aku terus mengurus proyek desain interior, namun aku lebih sering mendampingi Andra dalam pertemuan penting dan menjadi penasihatnya. Hidup kami mapan dan kami telah membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit. Melihat kesuksesan Andra, Nyonya Renata akhirnya mendekati kami. Namun, tujuannya bukan untuk mengakui keberadaanku sebagai menantu, melainkan untuk meminta bantuan. Bisnis propertinya sedang goyah akibat kesalahan manajemen yang dilakukan oleh adik ipar Andra, yang ia percaya untuk mengelola perusahaan. Ia memohon Andra untuk mengambil alih dan menyelamatkan perusahaan tersebut. Andra, yang selalu menghormati ibunya meskipun perlakuan buruknya di masa lalu, merasa kasihan dan setuju untuk membantu. Namun, ada satu syarat yang diajukan Nyonya Renata. Andra, kamu boleh selamatkan perusahaan ini, tapi Arini, dia tidak boleh diperlihatkan sebagai istrimu. Aku sudah terlanjur cerita ke semua rekan bisnisku kalau kamu belum menikah. Demi nama baik keluarga, biarkan dia menjadi asisten pribadimu untuk sementara. Andra menolak mentah-mentah ide itu. Namun, Nyonya Renata tidak kehabisan akal. Ia mendatangi Andra dan aku di rumah. Ia mulai memuji-muji kebaikan Andra, bahkan memelukku, seolah-olah ia sudah berubah. Ia mengatakan, Arini, tolong bantu aku. Ini hanya sementara, sampai bisnis kembali stabil. Ini demi masa depan Andra dan nama baik keluarga. Aku yang melihat ketulusan di mata Andra saat dia memohon, akhirnya melunak. Baiklah, Ibu. Aku akan lakukan, tapi ini hanya sementara, kataku. Nyonya Renata tersenyum puas. Sejak hari itu, aku mulai masuk ke dalam lingkungan keluarga besar Andra dan rekan-rekan bisnis mereka, dengan identitas baru, asisten pribadi Andra. Tentu saja, aku tidak bisa menolak permintaan Andra yang ingin menjalin hubungan kembali dengan ibunya. Aku melihat betapa besar keinginan Andra agar ia dan ibunya dapat berdamai. Aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi Andra untuk menyelamatkan perusahaannya, dan aku ingin menjadi bagian dari itu. 3 bulan berlalu sejak Andra mengambil alih perusahaan ibunya, dan kerja keras kami membuahkan hasil. Perusahaan yang tadinya diambang kebangkrutan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, di balik keberhasilan itu, ada luka yang terus menganga. Aku harus terus berpura-pura menjadi asisten Andra di depan rekan-rekan bisnis, bahkan di depan beberapa anggota keluarga besar Andra yang jarang kami temui. Aku sudah terbiasa menjadi sosok yang tidak terlihat. Di acara-acara perusahaan, Nyonya Renata selalu memperkenalkan Andra sebagai putra tunggalku yang cerdas dan tampan, tapi dia tidak pernah menyebutku sebagai menantunya.
Aku hanya berdiri di belakang Andra, tersenyum dan menganggukkan kepala. Seolah-olah aku memang hanya seorang asisten yang bangga pada atasannya. Nyonya Renata seringkali memperlakukanku di depan umum dengan cara yang membuat hatiku pedih. "Arini, tolong bawakan berkas-berkas ini," katanya dengan nada memerintah, bukan meminta. Atau, "Arini, pastikan Andra tidak kelelahan. Dia sangat penting bagi perusahaan." Dia berbicara seolah-olah Andra adalah miliknya dan aku hanyalah salah satu alat untuk menjaga aset berharga itu. Suatu hari, Nyonya Renata menelepon. "Andra, minggu depan ada arisan besar. Ini adalah acara penting untuk memperkuat hubungan dengan para investor. Kalian harus datang. Arini, kamu juga harus datang. Ada hal penting yang harus kamu lakukan." Aku merasa aneh dengan nada bicaranya. Aku bertanya pada Andra, "Kenapa ibu tiba-tiba memintaku ikut? Biasanya dia tidak pernah menganggapku ada di acara-acara seperti itu." Andra mengusap rambutku dengan lembut. "Mungkin ibu sudah mulai melunak. Sayang, dia pasti ingin mengenalkanmu." Namun, firasatku berkata lain. Hati kecilku berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang sudah lama tersimpan di lemariku. Gaun itu tampak anggun, tetapi tidak terlalu mencolok, sesuai dengan posisiku sebagai asisten. Sementara itu, Andra tampil sangat gagah dengan setelan jas hitam yang dibuat khusus. Kami berangkat bersama ke acara tersebut, dengan Andra yang menggenggam tanganku sepanjang perjalanan. "Tenang, sayang. Aku bersamamu," bisiknya, seolah ia tahu apa yang kurasakan. Tiba di rumah Nyonya Renata, aku tertegun melihat kemewahan di sekelilingku. Karpet Persia yang tebal, lampu kristal yang berkilauan, dan puluhan wanita sosialita yang berpenampilan bak bidadari. Mereka semua adalah para istri pengusaha kaya raya, lengkap dengan tas branded dan perhiasan yang membuatku merasa seperti kurcaci di tengah-tengah para raksasa. "Renata, putramu datang." Seorang wanita menyambut Nyonya Renata dengan hangat. Nyonya Renata tersenyum lebar dan mengarahkan Andra untuk menyapa semua orang. Ia menepuk pundak Andra dengan bangga dan berkata, "Ini putraku, Andra. Dia sudah mengambil alih perusahaanku dan membuatnya kembali berjaya." Kemudian, tatapan Nyonya Renata beralih padaku. Ia tersenyum, tapi senyumnya terasa dingin. "Oh, ini Arini," katanya dengan suara lantang, mengundang perhatian semua orang. "Dia adalah pembantuku yang sangat setia." Andra sangat percaya padanya, sampai-sampai dia meminta Arini menjadi asisten pribadinya juga. Hatiku langsung hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti ditampar di depan umum. Mataku berkaca-kaca, tetapi aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Andra menoleh ke arahku dengan ekspresi terkejut dan marah. Ia ingin segera memprotes ibunya, tetapi aku menggelengkan kepala, memberinya isyarat untuk tidak melakukannya. Aku tidak ingin membuat keributan di acara penting seperti ini. Para sosialita itu memandangku dengan tatapan meremehkan. Ada yang tersenyum sinis, ada yang berbisik-bisik, dan ada juga yang menanyakan apakah aku bisa membuatkan minuman untuk mereka. Andra mengepalkan tangannya di samping tubuh, menahan amarah yang membara. Nyonya Renata sengaja menjauhkanku darinya, menyuruhku membantu para pelayan yang lain. "Arini, bantu para pelayan menyiapkan kue di dapur," perintahnya. Aku menuruti perkataannya, meskipun dengan hati yang hancur. Andra mencoba mengikutiku, tetapi Nyonya Renata menahannya. "Andra, jangan biarkan urusan pekerjaan mengganggu acara ini. Banyak orang penting di sini yang ingin bicara denganmu." Aku pergi ke dapur dengan langkah gontai. Di sana, aku melihat para pelayan yang bekerja dengan sigap. Salah satu dari mereka, seorang wanita parubaya yang ramah, menghampiriku. "Neng, Nyonya suruh kamu bantu di sini?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya disuruh bantu bawakan kue." "Oh, ya sudah. Ini, Neng. Bawakan ke sana, ya," katanya sambil memberiku nampan berisi kue-kue kecil. Aku kembali ke ruang tengah, berusaha menampilkan senyum yang paling manis di wajahku. Aku melewati Andra, yang diam-diam menatapku dengan tatapan meminta maaf. Aku tersenyum,
memberinya isyarat bahwa aku baik-baik saja. Aku mengantarkan kue-kue itu kepada para tamu, dan mereka kembali melihatku dengan tatapan merendahkan. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Ibu Linda, yang merupakan teman dekat Nyonya Renata, mengambil beberapa kue dari nampanku. "Pembantu sekarang pandai bergaya ya," katanya sambil tersenyum sinis. "Gaunmu bagus sekali. Apakah Nyonya Renata yang membelikannya?" Aku tidak menjawab. Andra mengepalkan tangannya dan mendekatiku, tapi aku memberikan isyarat padanya untuk tidak bereaksi. Nyonya Renata melihat itu dan tersenyum sinis. Iya, dia memang pembantu kesayangan Andra. Dia yang memasak di rumah, dan dia juga yang membersihkan rumah. Itu sebabnya dia bisa tinggal di rumah kami. Dia sangat berharga untuk kami. Mendengar itu, tanganku gemetar. Aku tidak bisa menahan lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku meletakkan nampan kue di atas meja dan menatap lurus ke arah Nyonya Renata. "Ibu, aku ingin berbicara denganmu sebentar," kataku dengan suara tenang. Nyonya Renata mengerutkan dahi, bingung dengan keberanianku. "Ada apa? Apa yang ingin kamu katakan?" "Kembali ke dapur." "Ibu, aku bukan pembantumu," kataku dengan suara yang lebih keras, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Andra menatapku dengan ekspresi campur aduk antara terkejut dan bangga. "Arini, apa yang kamu lakukan?" Nyonya Renata berbisik, tetapi amarah terlihat jelas di matanya. "Aku bukan pembantumu, Ibu. Aku adalah istri sah dari putra tunggalmu, Andra. Namaku Arini, dan selama bertahun-tahun ini, aku telah menopang hidup Andra. Aku yang membantu Andra membangun bisnisnya dari nol. Aku yang membantunya saat dia jatuh, dan aku yang selalu ada di sisinya. Jadi, bagaimana bisa ibu memperkenalkan aku sebagai pembantumu di depan semua orang? Apakah ibu tidak punya harga diri?" Semua orang terkejut. Mereka berbisik-bisik, menatap Nyonya Renata, dan kemudian menatapku. Nyonya Renata berdiri tegak, wajahnya merah padam karena amarah dan malu. "Andra, ini tidak benar, kan?" tanyanya, menoleh ke arah Andra. Andra tidak menjawab, ia hanya menatapku dengan tatapan bangga. Aku melanjutkan, "Aku tidak tahu apa yang ibu rasakan. Aku tahu ibu tidak menyukaiku. Tapi, apakah ibu harus menghina orang yang sudah membantu putramu dan menopang hidupnya selama ini? Apakah ibu tidak punya hati?" Para tamu terdiam, dan Nyonya Renata pun terdiam. Ia menatapku dengan tatapan tajam, tetapi tidak bisa membantah. Andra melangkah maju, memelukku, dan berkata, "Dia benar. Arini adalah istriku. Dia adalah satu-satunya wanita yang ada di hatiku. Jadi, jika ada di antara kalian yang tidak bisa menerimanya, kalian bisa pergi. Aku tidak butuh investor atau rekan bisnis yang tidak bisa menghargai istriku." Seketika, suasana arisan yang tadinya penuh tawa berubah menjadi hening mencekam. Semua mata tertuju pada Nyonya Renata, yang kini berdiri membeku di tempatnya, wajahnya memerah padam. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya di hadapan para sosialita yang selama ini ia coba pikat dengan kebohongan. Andra menggenggam tanganku erat, seolah menyalurkan seluruh kekuatannya kepadaku. "Andra, apa maksud semua ini?" tanya Ibu Linda, teman dekat Nyonya Renata, suaranya dipenuhi keterkejutan. "Bukankah ibumu bilang kamu belum menikah?" Nyonya Renata akhirnya berhasil menguasai diri. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian, seolah akulah yang telah mempermalukannya. "Andra, ayo kita bicara," bisiknya, mencoba menarik Andra pergi. Namun, Andra tidak bergeming. "Tidak, Bu. Tidak ada yang perlu dibicarakan di belakang. Arini benar. Kami sudah menikah bertahun-tahun. Kami membangun semuanya bersama. Aku tidak akan membiarkan ibu mempermalukannya lagi." Para tamu mulai berbisik-bisik, spekulasi bertebaran di udara. Sebagian besar dari mereka tidak menyangka bahwa Andra, putra tunggal Nyonya Renata, telah menikah dengan seorang wanita yang diperkenalkan sebagai pembantu. Beberapa dari mereka terlihat bersimpati kepadaku, sementara yang lain terlihat terkejut dengan keberanianku membongkar kebenaran di depan semua orang. Nyonya Renata, yang merasa posisinya terancam, memutuskan untuk melakukan serangan balasan. Ia menatapku dengan tajam,
Suaranya berubah menjadi nada menyerang. Kamu sengaja mempermalukan aku di depan semua temanku, kan, Arini? Setelah semua yang kulakukan untuk kalian, setelah aku menerima Andra kembali ke dalam keluarga, ini balasanmu. Aku menggelengkan kepala. Air mataku yang sedari tadi kutahan akhirnya tumpah. Ibu yang memulainya. Ibu yang memperlakukanku seperti sampah di depan semua orang. Kataku, suaraku bergetar. Ibu pikir aku ini apa? Aku juga punya harga diri. Aku tidak akan membiarkan diriku dihina seperti ini. Nyonya Renata terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju pintu, diikuti oleh para tamu yang mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Ia menoleh ke arah Andra sebelum pergi, matanya dipenuhi kemarahan. Andra, kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Renata, tunggu. Ibu Linda berteriak, mencoba mengejarnya. Namun Nyonya Renata sudah pergi. Ruangan yang tadinya ramai kini menjadi sunyi. Hanya tersisa aku, Andra, dan beberapa pelayan yang menatap kami dengan ekspresi campur aduk. Andra memelukku erat, mengusap punggungku. Maafkan aku, sayang. Seharusnya aku tidak membiarkan ini terjadi, bisiknya. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Rasa sakit dan amarah yang kutahan selama berbulan-bulan akhirnya meledak. Aku tidak bisa, Andra. Aku tidak bisa lagi, kataku terisak. Aku sudah muak dengan semua kebohongan ini. Aku sudah muak dengan semua penghinaan ini. Aku sudah muak. Andra membawaku keluar dari rumah itu. Ia menyuruh sopir mengantarku pulang, sementara ia pergi mengejar ibunya. Aku harus bicara dengannya. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya. Aku hanya bisa mengangguk. Aku pulang ke rumah dalam keadaan hancur. Aku tidak bisa berhenti memikirkan semua yang terjadi. Selama berhari-hari setelah kejadian itu, Andra tidak bisa dihubungi. Ponselnya tidak aktif, dan ia tidak pulang ke rumah. Aku khawatir, panik, dan merasa terhianati. Nyonya Renata berhasil memisahkan kami. Aku mencoba menghubungi keluarga Andra yang lain, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku tahu mereka semua sudah tahu tentang apa yang terjadi di acara arisan itu. Aku tahu mereka semua menyalahkan aku. Aku merasa seperti sendirian di dunia ini. Hingga pada suatu sore, ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal. Halo. Arini, ini aku, Andra. Suara Andra terdengar lemah dan jauh. Andra, kamu di mana? Aku khawatir. Kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Tanyaku, air mataku menetes. Aku di rumah sakit, katanya. Jantungku langsung mencelos. Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Aku, kecelakaan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku pingsan, saat bangun, aku sudah di sini. Rumah sakit mana? Aku akan ke sana sekarang juga. Jangan, Arini, katanya. Nyonya Renata ada di sini. Dia bilang dia akan menceraikanku darimu. Dia bilang kalau aku ingin dia sembuh, aku harus setuju. Dia bilang dia akan membantuku. Dan kalau tidak, dia akan membuatku bangkrut. Arini, aku minta maaf. Apa yang kamu katakan, Andra? Suaraku meninggi, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu setuju? Setelah semua yang kita lalui? Setelah semua yang aku korbankan untukmu? Arini, aku tidak tahu lagi. Ibu mengatakan aku bisa kembali ke perusahaan dan dia akan memberiku semua asetnya. Asalkan aku menceraikanmu. Arini, aku minta maaf. Andra, kamu mengkhianatiku, kataku. Air mataku mengalir deras. Kamu mengkhianati cinta kita. Kamu mengkhianati semua yang sudah kita bangun bersama. Panggilan itu terputus. Ponselku jatuh dari tanganku. Aku membeku. Andra telah memilih ibunya. Ia telah memilih kekuasaan dan kekayaan daripada aku, istrinya. Aku tidak menyangka bahwa pengkhianatan terberat dalam hidupku datang dari orang yang paling kucintai. Ponselku tergeletak di lantai, layarnya retak, sama hancurnya dengan hatiku. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja kudengar. Andra, suamiku,
Laki-laki yang berjanji akan selalu bersamaku, mengkhianatiku. Ia memilih kekuasaan, ia memilih harta, ia memilih ibunya, dan mengorbankan cinta kami. Aku terduduk di lantai, membiarkan air mataku mengalir. Semua kenangan pahit yang selama ini kucoba lupakan kembali menghantuiku. Perlakuan Nyonya Renata, tatapan merendahkan para sosialita, dan kini, pengkhianatan dari Andra. Aku merasa sangat bodoh. Aku telah mengorbankan harga diriku demi orang-orang yang tidak pernah menghargaiku. Setelah beberapa jam menangis dan meratapi nasib, aku bangkit. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah amarah yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Aku akan membalas semua yang telah mereka lakukan kepadaku. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah orang tuaku. Aku menceritakan semua yang terjadi. Ibuku memelukku dan menangis bersamaku, sementara ayahku menatapku dengan mata penuh kemarahan. Anakku, jangan khawatir. Kita akan hadapi mereka bersama-sama, katanya. Aku menggeleng. Ayah, ini adalah urusanku. Aku akan menghadapinya sendiri. Aku memutuskan untuk tidak melarikan diri dari masalah. Aku akan menghadapi Nyonya Renata dan Andra. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. 3 hari setelah percakapan di telepon itu, aku kembali ke rumah Andra. Aku melihat mobilnya terparkir di garasi. Aku masuk ke dalam, dan di sana, aku melihat Nyonya Renata dan Andra sedang duduk di ruang keluarga. Mereka tampak akrab, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nyonya Renata menatapku dengan tatapan sinis. Ada apa? Kamu datang untuk memohon Andra kembali? Tanyanya. Aku tersenyum dingin. Tidak. Aku datang untuk mengambil barang-barangku. Oh, tentu saja. Pergilah, katanya dengan nada meremehkan. Ambil semua yang kamu butuhkan. Andra sudah tidak membutuhkanmu lagi. Aku menatap Andra yang hanya diam. Ia terlihat pucat dan tidak berani menatapku. Andra, kamu akan membiarkan ibumu menghina aku seperti ini? Tanyaku. Andra akhirnya menatapku. Arini, maafkan aku. Maaf? Maaf untuk apa? Untuk mengkhianatiku? Untuk mencampakkanku demi harta? Tanyaku, suaraku meninggi. Kamu pikir aku ini apa? Mainan yang bisa kamu mainkan sesuka hatimu? Nyonya Renata tertawa sinis. Kamu dengar sendiri, Arini. Andra sudah tidak membutuhkanmu lagi. Jadi pergilah. Jangan ganggu kami. Aku menatap Nyonya Renata dengan tatapan tajam. Kamu salah, Nyonya Renata. Andra tidak akan bisa lepas dariku semudah itu. Nyonya Renata mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja? Tanyaku, tersenyum sinis. Kamu pikir aku akan membiarkanmu dan Andra hidup bahagia dengan harta yang kita bangun bersama? Nyonya Renata memucat. Kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kami akan menceraikanmu, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Oh, Nyonya Renata, kamu salah besar, kataku. Kamu lupa, bukan Andra yang membangun perusahaan arsitektur dan desain itu sendirian. Aku juga punya andil di dalamnya. Semua desain, semua klien, semua yang kita bangun, aku juga punya hak. Nyonya Renata menatapku dengan tatapan tidak percaya. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan itu? Kamu hanya seorang asisten. Kamu tidak punya bukti apa-apa. Oh ya? Kamu salah lagi, kataku, sambil mengeluarkan sebuah USB dari tasku. Semua data, semua kontrak, semua dokumen, aku punya salinannya. Aku juga punya rekaman semua percakapan kita. Aku punya bukti. Jadi, kamu tidak akan bisa lepas dari ini. Nyonya Renata terdiam. Andra menatapku dengan tatapan terkejut. Ia tidak menyangka bahwa aku akan melakukan semua ini. Dan satu lagi, Nyonya Renata, kataku, melangkah lebih dekat. Kamu lupa, bukan kamu yang mengambil alih perusahaan Andra. Akulah yang melakukannya. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang memindahkan semua aset, semua klien, semua hal yang berharga ke perusahaanku sendiri. Nyonya Renata terhuyung mundur.
tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa yang kamu katakan? Itu tidak mungkin. Oh ya? Itu mungkin, kataku, tersenyum dingin. Aku adalah orang di balik semua itu. Aku sudah memperkirakan semua ini akan terjadi. Aku sudah membuat rencana. Jadi, kamu tidak akan bisa mengambil apa-apa dariku. Kamu akan kehilangan semuanya. Andra menatapku dengan tatapan tercengang. Arini, kenapa kamu lakukan ini? Aku menatapnya dengan mata kosong. Kenapa? Kamu yang mengajariku, Andra. Kamu yang mengajariku untuk berjuang dan tidak pernah menyerah. Dan sekarang, aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Nyonya Renata menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu monster. Aku tersenyum. Kamu yang membuatku menjadi monster, Nyonya Renata. Nyonya Renata menatapku dengan mata yang membelalak penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang ia anggap remeh, yang selama ini ia injak-injak, kini telah memegang kendali. Andra hanya bisa terdiam. Raut wajahnya campur aduk antara penyesalan, keterkejutan, dan ketakutan. Ia baru menyadari betapa besar kesalahannya, dan betapa cerdasnya wanita yang telah ia hianati. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Nyonya Renata, suaranya melengking. Ini perusahaan anakku. Aku yang membesarkannya. Aku tersenyum sinis. Ibu yang membesarkannya, tapi aku yang menyelamatkannya dari kebangkrutan. Jadi, siapa yang lebih berhak? Kataku, suaraku dingin. Aku sudah memindahkan semua aset dan klien perusahaan Andra ke perusahaanku. Kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Andra akhirnya angkat bicara. Suaranya serak. Arini, kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya, matanya dipenuhi kesedihan. Kenapa kamu harus menghancurkan apa yang sudah kita bangun? Kamu yang menghancurkannya, Andra. Jawabku, air mata mulai mengalir di wajahku. Kamu yang mengkhianatiku. Kamu yang memilih ibumu dan harta daripada aku. Kamu yang menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Nyonya Renata melangkah maju, tangannya gemetar. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku akan memanggil polisi. Aku akan melaporkanmu atas penggelapan. Aku tertawa. Silakan, Nyonya Renata. Panggil polisi. Aku punya bukti bahwa semua aset dan klien itu dipindahkan dengan persetujuan Andra. Dan aku punya bukti bahwa kamu yang memaksanya. Aku punya bukti bahwa kamu yang bersekongkol untuk menjatuhkanku. Nyonya Renata terhuyung mundur. Ia tidak bisa lagi berdalih. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Aku berbalik dan meninggalkan rumah itu. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari pertarungan yang panjang. Aku tahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku tidak takut. Aku siap menghadapi mereka. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Di luar rumah, aku melihat sebuah mobil terparkir. Itu adalah mobil Doni, temanku sejak kuliah. Doni adalah seorang pengacara handal yang selalu siap membantuku. Aku menceritakan semua yang terjadi padanya, dan ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Arini, kamu harus bersiap. Mereka tidak akan diam saja, kata Doni. Mereka akan mencari cara untuk menjatuhkanmu. Mereka akan menggunakan semua koneksi yang mereka punya. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi aku tidak takut. Aku punya bukti. Aku akan melawan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat gugatan dari Nyonya Renata. Ia menuntutku atas penggelapan dan pencurian. Aku tidak terkejut. Aku tahu bahwa ia akan melakukan ini. Aku dan Doni pergi ke pengadilan. Di sana, aku melihat Andra dan Nyonya Renata. Andra terlihat pucat dan tidak berdaya, sedangkan Nyonya Renata menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Pengacara Nyonya Renata memulai argumennya. Ia menuduhku mencuri aset perusahaan Andra. Ia menampilkan beberapa dokumen yang tampaknya mendukung klaimnya. Namun, aku tahu bahwa dokumen-dokumen itu adalah palsu. Doni tersenyum. Yang mulia, katanya,
Kami punya bukti bahwa semua dokumen yang diajukan oleh pengacara lawan adalah palsu. Kami juga punya bukti bahwa semua aset perusahaan Andra dipindahkan dengan persetujuannya sendiri. Dan kami punya bukti bahwa Nyonya Renata yang bersekongkol untuk menjatuhkan klien saya. Doni menyerahkan beberapa dokumen dan rekaman suara kepada hakim. Hakim memeriksa dokumen-dokumen itu dan mendengarkan rekaman suara. Wajahnya berubah menjadi serius. Nyonya Renata memucat. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Ia menatapku dengan tatapan putus asa. Andra hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mataku. Hakim menghentikan sidang dan meminta semua pihak untuk berdamai. Ia menyarankan agar aku dan Andra menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan. Aku setuju. Aku tidak ingin menghancurkan Andra. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku. Aku dan Andra bertemu di sebuah kafe. Kami duduk berhadapan. Tidak ada yang berani memulai percakapan. "Arini, aku minta maaf," kata Andra, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Ibuku mengancamku. Aku tidak punya pilihan." "Kamu punya pilihan, Andra," kataku. Suaraku bergetar. "Kamu bisa memilih aku. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih dia dan hartanya." Andra menunduk. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia tahu bahwa aku benar. "Aku akan memberimu kembali perusahaanmu," kataku. "Tapi ada satu syarat." Andra menatapku, matanya dipenuhi harapan. "Apa?" "Aku akan mengambil alih sebagian besar saham perusahaan. Aku akan mengambil alih semua aset yang aku butuhkan, dan aku akan mengambil alih semua klien yang aku inginkan. Dan kamu harus membiarkanku." Andra mengangguk. Ia tidak punya pilihan. "Dan satu lagi," kataku. "Jangan pernah lagi temui aku." Aku bangkit dan meninggalkan kafe. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari hubungan kami. Aku tidak akan pernah kembali. Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatannya. Keputusan itu, meskipun berat, adalah satu-satunya jalan yang harus kutempuh. Keluar dari kafe itu, meninggalkan Andra dalam penyesalan dan Nyonya Renata dalam kehancuran, aku merasa seperti sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Aku tahu, ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Berita tentang keributan di arisan Nyonya Renata menyebar dengan cepat di kalangan elit Jakarta. Nama Arini, yang tadinya tak dikenal, kini menjadi buah bibir. Aku dijuluki pembantu yang jadi menantu, atau bahkan pelakor berkedok asisten. Reputasiku hancur, bahkan di mata orang-orang yang tidak mengenalku. Namun, aku tidak peduli. Mereka bisa berbicara apa saja, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Andra menghubungi Doni, pengacaraku, untuk menyepakati perjanjian yang kami buat. Aku tidak mau menemuinya, dan Andra pun tidak berani menghubungiku secara langsung. Doni melaporkan bahwa Andra terlihat sangat hancur. Ia kehilangan segalanya. Istrinya, perusahaannya, dan bahkan kepercayaannya. Aku tahu, ia menderita. Tapi, ia pantas mendapatkannya. Nyonya Renata, di sisi lain, tidak menerima kekalahan ini. Ia menghubungi semua koneksinya, mencoba untuk menjatuhkanku. Ia bahkan mencoba menyebarkan berita palsu tentangku, mengatakan bahwa aku adalah seorang penipu. Tapi, aku tidak takut. Aku punya bukti, dan aku punya Doni. Kami mengajukan gugatan balik atas pencemaran nama baik. Nyonya Renata terkejut. Ia tidak menyangka bahwa aku akan melawannya. Ia mengira bahwa aku akan menyerah begitu saja. Tapi, ia salah. Aku tidak akan pernah menyerah lagi. Aku akan berjuang sampai akhir. Pertarungan di pengadilan berlangsung selama beberapa minggu. Nyonya Renata mencoba segala cara untuk menjatuhkanku, tapi semua usahanya sia-sia. Bukti-bukti yang kumiliki terlalu kuat. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa Nyonya Renata bersalah atas pencemaran nama baik, dan ia harus membayar ganti rugi yang besar kepadaku. Kemenangan itu terasa manis. Aku tidak hanya mendapatkan uang ganti rugi, tapi juga kehormatan dan harga diriku kembali. Tapi,
Aku tidak bisa melupakan bahwa aku harus kehilangan Andra. Cinta yang telah kami bangun selama bertahun-tahun telah hancur. Aku harus menerima kenyataan pahit bahwa aku telah ditinggalkan. Aku memutuskan untuk fokus pada pekerjaanku. Aku membuka perusahaan desain interior dan arsitektur baru. Aku mempekerjakan tim yang handal, dan aku bekerja keras. Aku tidak ingin membiarkan kegagalan dalam percintaan menghancurkan hidupku. Beberapa bulan kemudian, aku menerima telepon dari seorang wanita bernama Maya. Dia adalah mantan asisten Nyonya Renata yang dipecatnya setelah kejadian di arisan. Ia menawarkan informasi penting kepadaku. Arini, Nyonya Renata sedang mencari cara untuk menjatuhkanmu. Dia bahkan menyewa seorang detektif swasta untuk mengorek rahasia di masa lalumu, kata Maya, suaranya dipenuhi ketakutan. Aku tahu, kataku. Tapi aku tidak punya rahasia apapun. Aku tidak takut. Tapi, ada satu hal, kata Maya, suaranya bergetar. Dia berencana untuk menjebak Andra. Dia akan menjebaknya dengan kasus korupsi, dan ia akan menyalahkanmu. Jantungku langsung mencelos. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa membiarkan Andra di penjara. Meskipun ia telah mengkhianatiku, aku masih mencintainya. Maya, apa yang bisa kulakukan? Tanyaku, suaraku bergetar. Kamu harus menghubungi Andra. Kamu harus memberitahunya tentang ini, kata Maya. Kamu harus menyelamatkannya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku ingin menyelamatkan Andra, tapi aku takut. Aku takut jika aku menemuinya, ia akan meninggalkanku lagi. Aku takut jika aku mencoba membantunya, ia akan menolakku. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi menemui Andra. Aku pergi ke rumahnya, dan aku melihatnya duduk di sofa, terlihat sangat hancur. Andra, kataku, suaraku pelan. Ia menoleh ke arahku, matanya membelalak. Arini, kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk menyelamatkanmu, kataku. Ibumu berencana untuk menjebakmu dengan kasus korupsi. Dia akan menyalahkanmu. Andra terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Ibuku tidak akan melakukan itu. Ia akan melakukannya, Andra, kataku. Ia akan melakukan apa saja untuk menjatuhkanku. Dan ia akan mengorbankanmu. Andra menunduk, air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak tahu lagi. Aku sudah hancur. Arini, aku sudah kehilangan segalanya. Kamu tidak akan kehilangan segalanya, kataku, melangkah lebih dekat. Aku akan membantumu. Aku akan melindungimu. Andra mendongak, matanya dipenuhi harapan. Benarkah? Aku mengangguk. Aku akan membantumu. Tapi, ada satu syarat. Apa? Kamu harus membantuku untuk menjatuhkan Nyonya Renata. Kamu harus memberiku semua bukti yang kamu punya tentang kejahatannya. Kamu harus membantuku untuk membalas dendam. Andra terdiam sejenak. Aku tidak bisa. Dia ibuku. Dia bukan ibumu, Andra. Dia adalah orang yang menghancurkan hidupmu, kataku. Dia adalah orang yang menjebakmu. Dia adalah orang yang mengkhianatimu. Dia adalah orang yang membuatmu menderita. Jadi, kamu harus memilih. Kamu akan memilih dia, atau kamu akan memilih dirimu sendiri. Andra menatapku, matanya dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa aku benar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ibunya menang. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan membantumu. Aku akan memberimu semua bukti yang kamu butuhkan. Aku akan membantumu untuk menjatuhkan ibuku. Aku tersenyum. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari pertarungan terakhir. Dan aku siap untuk menghadapinya. Mendengar keputusan Andra, ada perasaan campur aduk di dadaku. Di satu sisi, aku merasa lega karena ia akhirnya menyadari kebenaran. Di sisi lain, aku masih menyimpan luka dari pengkhianatannya. Namun, kali ini, fokusku bukan pada masa lalu, melainkan pada masa depan. Aku harus menyelamatkan Andra, dan untuk itu, aku harus mengalahkan Nyonya Renata. Andra, kita harus bergerak cepat, kataku, suaraku kembali ke nada bisnis yang dingin.
Apa saja yang ibu rencanakan? Andra menceritakan semuanya. Nyonya Renata memang sudah menyiapkan sebuah jebakan untuknya. Ia telah memanipulasi beberapa dokumen perusahaan untuk menunjukkan seolah-olah Andra terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan ia memalsukan tanda tangan Andra pada beberapa dokumen penting. Nyonya Renata berencana untuk melaporkan Andra ke polisi dan menuduhnya sebagai dalang di balik semua masalah perusahaan. Aku akan mengumpulkan semua bukti yang ibu manipulasi, kata Andra, matanya penuh tekad. Aku akan membantumu membuktikan bahwa ibu adalah dalang di balik semua ini. Kami bekerja sama selama beberapa hari. Andra memberikan semua dokumen yang diperlukan, termasuk catatan keuangan rahasia, rekaman percakapan, dan beberapa dokumen yang tidak pernah ia perlihatkan kepadaku. Kami bekerja siang dan malam, memeriksa setiap detail, mencari setiap celah dalam rencana Nyonya Renata. Dia sengaja membuatmu terlihat bersalah, kataku setelah memeriksa semua dokumen. Dia tahu bahwa kamu tidak akan berani melawan dia. Dia tahu bahwa kamu akan diam saja. Aku tidak akan diam saja lagi, kata Andra. Aku akan melawan. Aku akan memperjuangkan diriku sendiri, dan aku akan melindungimu. Aku hanya bisa mengangguk. Aku tidak bisa memungkiri bahwa aku merasa sedikit terharu dengan pengakuannya. Tapi, aku tidak bisa membiarkan diriku terlarut dalam emosi. Aku harus fokus pada rencana kami. Kami memutuskan untuk bertemu dengan Doni, pengacaraku. Kami menceritakan semua yang kami temukan, dan Doni terlihat sangat terkejut. Ini sangat serius, kata Doni. Jika kita tidak bertindak cepat, Andra bisa dipenjara. Kita harus segera mengajukan laporan ke polisi dan membongkar semua kejahatan Nyonya Renata. Kami setuju. Kami menghabiskan beberapa hari lagi untuk mengumpulkan semua bukti, dan akhirnya kami siap. Kami pergi ke kantor polisi dan mengajukan laporan. Polisi terkejut dengan laporan yang kami ajukan. Mereka tidak menyangka bahwa Nyonya Renata, seorang wanita terpandang yang dihormati di kalangan elit, terlibat dalam kasus korupsi. Mereka berjanji akan menyelidiki kasus ini dengan serius. Sementara itu, aku dan Andra memutuskan untuk bersembunyi. Kami tidak ingin Nyonya Renata tahu bahwa kami telah mengajukan laporan. Kami tidak ingin ia tahu bahwa kami telah mengkhianatinya. Nyonya Renata, di sisi lain, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia terus merencanakan jebakan untuk Andra, tanpa menyadari bahwa ia sendiri yang akan terjebak. Ia mengundang Andra untuk makan malam di rumahnya, dengan dalih bahwa ia ingin membicarakan masalah perusahaan. Andra meneleponku. Arini, apa yang harus kulakukan? Pergi, kataku. Pergi dan hadapi dia. Jangan takut. Aku akan berada di belakangmu. Andra pergi ke rumah Nyonya Renata. Ia menemui ibunya, dan ia terlihat sangat gugup. Nyonya Renata tersenyum licik. Ia mengira bahwa ia sudah memenangkan pertarungan. Andra, kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Tanyanya. Aku tahu, kata Andra. Kamu ingin membicarakan masalah perusahaan. Ya, kata Nyonya Renata. Aku ingin kamu menandatangani dokumen ini. Ini adalah dokumen yang akan membuatmu bisa mengendalikan perusahaan lagi. Tanda tangani, dan aku akan membantumu. Kalau tidak, aku akan membuatmu bangkrut. Andra menatap dokumen itu. Ia tahu bahwa itu adalah jebakan. Ia tahu bahwa itu adalah dokumen yang akan menjebaknya. Ia tahu bahwa ia tidak boleh menandatanganinya. Aku tidak bisa, katanya. Nyonya Renata terkejut. Apa? Kenapa? Aku tidak akan menandatangani dokumen itu, kata Andra. Aku tahu apa yang kamu lakukan, Ibu. Aku tahu kamu mencoba untuk menjebakku. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Nyonya Renata tertawa. Kamu bodoh, Andra. Kamu pikir kamu bisa melawanku? Aku tidak akan melawanmu. Aku akan memberimu pilihan, kata Andra. Pilihanku adalah, kamu harus menyerahkan diri. Kamu harus mengaku bersalah. Nyonya Renata terdiam. Apa yang kamu katakan? Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan. Aku sudah tahu kamu yang mencuri uang perusahaan. Aku sudah tahu kamu yang memalsukan tanda tanganku. Aku sudah tahu kamu yang mencoba untuk menjebakku, kata Andra. Jadi, kamu harus menyerahkan diri.
atau aku akan memanggil polisi." Nyonya Renata memucat. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang didengarnya. Ia tidak menyangka bahwa Andra akan mengkhianatinya. Andra mengeluarkan ponselnya dan menghubungi polisi. "Halo? Saya ingin melaporkan kasus korupsi. Ada bukti-bukti yang perlu kamu periksa." Nyonya Renata berteriak. "Tidak, Andra. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ibumu." "Kamu bukan ibuku," kata Andra. Air mata mengalir di wajahnya. "Kamu adalah orang yang menghancurkan hidupku. Kamu adalah orang yang mengkhianatiku. Kamu adalah orang yang membuatku menderita. Aku tidak akan membiarkanmu menang." Polisi datang beberapa menit kemudian dan menangkap Nyonya Renata. Ia dibawa ke kantor polisi, dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. "Andra, kenapa kamu melakukan ini?" tanya Nyonya Renata. Matanya dipenuhi kebencian. Aku tidak ingin kamu menyakiti orang lain lagi," kata Andra. "Aku tidak ingin kamu menghancurkan hidup orang lain lagi. Aku menyaksikan semua ini dari kejauhan. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari Nyonya Renata. Aku tahu bahwa ia akan mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Tapi, aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa bahagia. Aku hanya merasa kosong." Setelah Nyonya Renata dibawa pergi oleh polisi, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Andra berdiri terpaku, menatap pintu yang baru saja tertutup, seolah ia baru saja kehilangan sebagian dari dirinya. Aku berjalan mendekatinya, hatiku dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Aku ingin memeluknya, menenangkannya, tapi aku tahu ada jurang di antara kami yang sulit dijembatani. "Andra," kataku pelan. Ia menoleh, matanya merah dan bengkak. Ada campuran lega, sedih, dan kekosongan di sana. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang," bisiknya, suaranya parau. "Kamu sudah melakukan hal yang benar," kataku, mencoba meyakinkannya dan diriku sendiri. "Ini satu-satunya cara untuk menghentikan dia." Andra menunduk, air mata menetes ke lantai. "Tapi dia ibuku, Arini. Terlepas dari semua yang dia lakukan, dia tetap ibuku." Aku tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa ia tidak merasakan kesedihan. Aku tahu ia mencintai ibunya. Namun, aku juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ibunya menghancurkan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Kami kembali ke rumahku, dan Andra tidak henti-hentinya meminta maaf. "Aku minta maaf, Arini," katanya. "Aku minta maaf karena telah mengkhianatimu. Aku minta maaf karena aku bodoh. Aku minta maaf karena aku tidak melindungimu. Aku pantas mendapatkan semua ini." Aku menatapnya. Rasa amarahku perlahan mencair, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Andra. Aku tidak tahu bagaimana harus memaafkanmu. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa kembali seperti dulu. Andra mengangguk. "Aku tahu. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal karena aku telah kehilanganmu." Kami menghabiskan malam itu dalam keheningan yang menyakitkan. Kami tidak berbicara. Kami hanya duduk berdampingan, meratapi kehancuran yang telah terjadi. Aku tahu bahwa ia masih mencintaiku, dan aku tahu bahwa aku masih mencintainya. Tapi, ada terlalu banyak luka di antara kami. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Nyonya Renata menyebar luas. Para sosialita yang tadinya memuja Nyonya Renata kini berbalik meludahinya. Nama baiknya hancur. Perusahaannya kini berada di ambang kebangkrutan. Andra, sebagai putra tunggalnya, harus mengambil alih semua kekacauan itu. Kami pergi ke kantor polisi. Andra memberikan semua bukti yang ia punya, dan ia bersaksi melawan ibunya. Nyonya Renata menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Andra, kamu mengkhianati darah dagingmu sendiri," teriaknya. Andra tidak menjawab. Ia hanya menunduk, matanya dipenuhi air mata. Aku tahu ia menderita. Ia harus memilih antara ibunya dan kebenaran. Dan ia memilih kebenaran. Setelah sidang selesai, aku berjalan keluar dari kantor polisi. Aku melihat Andra berdiri di depan pintu, menungguku. Ia terlihat sangat lelah,
tapi ada ketenangan di matanya. Ia telah melakukan hal yang benar, dan ia tahu itu. "Arini," katanya, suaranya pelan. "Aku akan membantumu," kataku. "Aku akan membantumu untuk membangun kembali perusahaanmu. Aku akan membantumu untuk melewati semua ini." Andra menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa? Setelah semua yang kulakukan, kenapa kamu masih membantuku?" "Karena aku mencintaimu," kataku, air mataku mengalir. "Aku mencintaimu, dan aku tidak bisa melihatmu hancur. Aku tidak bisa melihatmu menderita." Andra melangkah maju dan memelukku. Kami berpelukan erat, dan kami menangis bersama. Itu adalah momen yang menyakitkan, tapi juga momen yang membebaskan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi, kami bisa memulai yang baru. Aku dan Andra bekerja sama untuk membangun kembali perusahaan ayahnya. Kami bekerja siang dan malam, dan kami menghadapi banyak tantangan. Kami menghadapi perlawanan dari para investor yang tidak percaya lagi pada perusahaan. Kami menghadapi perlawanan dari para karyawan yang tidak percaya lagi pada Andra. Tapi, kami tidak menyerah. Kami berjuang bersama. Kami menunjukkan kepada semua orang bahwa kami tidak akan menyerah. Kami menunjukkan kepada semua orang bahwa kami akan bangkit kembali. Selama proses ini, aku dan Andra mulai membangun kembali hubungan kami. Kami tidak lagi hanya sepasang kekasih, tapi juga rekan kerja. Kami saling mendukung, saling menguatkan. Kami saling membantu untuk melewati semua tantangan. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, kami duduk di sofa, kelelahan. Andra menatapku, matanya dipenuhi cinta. "Arini, terima kasih," katanya. "Terima kasih karena kamu tidak meninggalkanku. Terima kasih karena kamu memberiku kesempatan kedua." Aku tersenyum. "Kita akan melewati semua ini, Andra. Kita akan membangun kembali semuanya." Keberhasilan kami membangun kembali perusahaan Andra bukanlah tanpa rintangan. Nama baik Nyonya Renata yang sudah hancur membuat para investor ragu. Banyak klien lama yang memutuskan hubungan kerja, takut terseret dalam skandal yang melibatkan korupsi dan persidangan. Kami harus memulai semuanya dari nol, membuktikan bahwa perusahaan ini bersih dan profesional di bawah kendali kami. Di tengah kekacauan itu, kami menemukan kebahagiaan kecil. Aku dan Andra kembali saling mencintai. Luka pengkhianatan masih ada, tapi kami memilih untuk menjadikannya pelajaran, bukan penghalang. Kami bekerja sama, tidak hanya sebagai rekan bisnis, tapi juga sebagai pasangan. Saling mendukung, berbagi ide, dan menghibur satu sama lain di saat-saat sulit. Kami menemukan kedamaian yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Hingga suatu hari, sebuah surat datang dari penjara. Surat itu dari Nyonya Renata, yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ia meminta Andra untuk menjenguknya. Andra ragu-ragu. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Arini," katanya. "Aku tidak ingin melihatnya." "Pergilah, Andra," kataku. "Hadapi dia. Jangan lari. Hadapi dia, dan akhiri semua ini." Andra pergi menjenguk ibunya. Ia kembali dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Dia sakit," katanya. "Dia ingin aku menemuinya. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk dikatakan." Aku merasa ada yang tidak beres. Nyonya Renata bukan tipe orang yang mudah menyerah. Aku tahu dia pasti merencanakan sesuatu. "Andra, jangan percaya padanya. Jangan pergi. Ini pasti jebakan." Namun, Andra tidak mendengarkanku. Ia pergi menjenguk ibunya lagi. Ia kembali dengan wajah yang lebih pucat dan sedih. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia ingin aku memaafkannya. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membiarkan Andra terjebak lagi. Aku menghubungi Doni, pengacaraku. "Doni, tolong selidiki Nyonya Renata. Aku punya firasat buruk tentang ini." Doni setuju, dan ia segera mengirimkan timnya ke penjara. Mereka menyelidiki Nyonya Renata dan semua orang yang menemuinya. Kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nyonya Renata ternyata masih aktif mengendalikan jaringannya dari dalam penjara.
Ia bersekongkol dengan mantan rekan bisnisnya yang dulu pernah terlibat korupsi. Rencananya adalah menyewa preman untuk mengganggu proyek-proyek baru kami dan merusak nama baik perusahaan Andra. Ketika aku memberitahu Andra, ia tidak percaya. "Tidak, Arini. Ibu tidak mungkin melakukan itu," katanya. "Dia sudah berubah. Dia menyesal." "Andra, dia tidak berubah. Dia hanya berpura-pura," kataku. "Dia hanya ingin menghancurkan kita. Dia ingin menghancurkan semua yang sudah kita bangun." Namun, Andra tidak mau mendengarku. Ia masih percaya pada ibunya. Ia merasa bersalah karena telah memenjarakan ibunya. Aku tahu, Andra masih punya hati yang baik, dan Nyonya Renata tahu cara memanfaatkannya. Aku merasa sangat putus asa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa membiarkan Andra hancur lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari Doni. "Arini, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Polisi menemukan sesuatu yang mengerikan. Nyonya Renata, dia merencanakan untuk membunuhmu." Jantungku langsung mencelos. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. "Andra, dia tidak mungkin tahu tentang ini." Aku segera menghubungi Andra. "Andra, kamu harus menjauh dariku. Kamu harus bersembunyi. Ibumu, dia merencanakan untuk membunuhku." Andra terkejut. "Tidak, itu tidak mungkin. Ibu tidak mungkin melakukan itu. Dia mencintaiku." "Dia tidak mencintaimu, Andra. Dia mencintai kekuasaan. Dia mencintai uang. Dia mencintai dirinya sendiri. Dia tidak peduli denganmu. Dia hanya menggunakanmu untuk menghancurkan semua yang kita punya." Teriakku, air mataku mengalir. Andra terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia tahu bahwa aku benar. Ia tahu bahwa ia telah dimanfaatkan lagi. Ia menemuiku, dan ia memelukku erat. "Maafkan aku, Arini," bisiknya. "Maafkan aku karena aku tidak mendengarkanmu. Maafkan aku karena aku masih percaya pada ibuku. Kita akan hadapi ini bersama," kataku. "Kita akan melawan dia. Kita akan tunjukkan padanya bahwa dia tidak bisa menghancurkan kita." Kami pergi ke kantor polisi. Kami memberikan semua bukti yang kami punya, termasuk rekaman percakapan yang kami dapatkan dari Maya. Polisi segera bergerak. Mereka menangkap Nyonya Renata lagi. Kali ini, ia tidak bisa lagi berdalih. Ia tertangkap basah, dan ia tidak punya pilihan selain mengakui semua kejahatannya. Nyonya Renata dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Ia tidak bisa lagi mengendalikan siapapun. Ia tidak bisa lagi menghancurkan hidup siapapun. Kami akhirnya bebas. Kami bisa memulai hidup baru. Kami bisa membangun kembali semuanya. Kami bisa membangun kembali cinta kami. Setelah Nyonya Renata akhirnya dipenjara seumur hidup, kami mengira badai telah berlalu. Hidup perlahan kembali normal, atau setidaknya kami berusaha menjadikannya demikian. Kami fokus pada perbaikan perusahaan, mengganti nama, dan membangun reputasi baru dari nol. Andra, yang kini menjadi CEO, menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan jujur, sementara aku, sebagai direktur utama, mengurus semua desain dan strategi kreatif. Kami bekerja siang dan malam. Di kantor, kami adalah tim yang tak terkalahkan. Di rumah, kami berusaha menyembuhkan luka. Kami sering menghabiskan malam dengan obrolan ringan, mengenang masa-masa awal perjuangan kami, dan tertawa tentang bagaimana kami berhasil melewati semua cobaan. Perlahan, keintiman dan kepercayaan yang sempat hilang mulai tumbuh kembali. Suatu sore, saat kami sedang merapikan dokumen di kantor, Andra menatapku dengan mata penuh kerinduan. "Arini, aku ingin kita menikah lagi. Dengan restu orang tuamu, dengan restu semua orang," katanya, suaranya tulus. Aku tersentuh. Namun, di dalam hatiku masih ada keraguan. "Andra, apa kita benar-benar siap? Semua yang terjadi, apakah kita sudah benar-benar melupakannya?" Andra menggenggam tanganku. "Aku tidak akan melupakannya, Arini. Tapi aku akan menjadikannya pelajaran. Aku berjanji akan menjagamu, tidak akan pernah mengkhianatimu lagi." Aku tidak bisa menolak ketulusannya. Aku mengangguk,
dan kami pun berpelukan. Persiapan pernikahan berjalan lancar. Kali ini, Andra benar-benar menepati janjinya. Ia mengurus semuanya. Ia bahkan datang ke rumah orang tuaku untuk meminta restu. Ayah dan ibuku, yang tadinya marah besar padanya, akhirnya luluh melihat ketulusan Andra. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Aku merasa ada yang mengawasi kami. Aku sering melihat sebuah mobil hitam parkir di depan rumah kami. Setiap kali aku mendekat, mobil itu pergi. Andra, apakah kamu merasa ada yang mengawasi kita? Tanyaku suatu malam. Andra tertawa. Kamu terlalu banyak bekerja, sayang. Mungkin hanya tetangga yang baru pindah. Aku mencoba menepis kecurigaan itu, tapi firasatku tidak pernah salah. Aku memutuskan untuk menghubungi seorang detektif swasta yang direkomendasikan Doni. Beberapa hari kemudian, sang detektif memberikan laporannya. Nyonya Arini, ada seseorang yang mengawasi Anda dan Tuan Andra. Mobil itu milik seorang pria bernama Tio. Dia adalah mantan rekan bisnis Nyonya Renata, yang juga dipenjara. Jantungku langsung mencelos. Tio. Aku ingat nama itu. Dia adalah salah satu orang yang membantu Nyonya Renata mencuri uang perusahaan. Tio bebas? Tanyaku. Ya, Nyonya. Dia mendapat keringanan hukuman karena bersaksi melawan Nyonya Renata. Dan sekarang dia bebas. Dan dia mengawasi Anda dan Tuan Andra, kata detektif itu. Kami yakin dia memiliki motif balas dendam. Dia menyalahkan Anda dan Tuan Andra atas semua yang terjadi pada dirinya dan Nyonya Renata. Aku segera menghubungi Andra. Aku menceritakan semua yang kudengar. Andra terkejut. Tidak, dia tidak mungkin sejahat itu, katanya. Dia tidak punya alasan untuk menyakiti kita. Andra, kita tidak tahu apa yang dia pikirkan, kataku. Kita harus waspada. Kita harus melaporkan ini ke polisi. Namun, Andra tidak mau. Tidak, Arini. Aku tidak ingin ada lagi masalah. Aku tidak ingin ada lagi persidangan. Aku hanya ingin kita hidup damai. Aku merasa frustrasi. Andra, meskipun sudah banyak berubah, masih memiliki sisi naif yang sama. Dia selalu mencoba melihat kebaikan dalam diri orang, bahkan ketika orang itu sudah jelas-jelas berniat jahat. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan ini terjadi. Aku tidak akan membiarkan Tio menghancurkan hidup kami lagi. Aku diam-diam menghubungi Doni. Doni, kita punya masalah. Tio sudah bebas. Dan dia mengawasi kami. Doni segera mengambil tindakan. Ia mengumpulkan semua bukti yang kami punya tentang Tio dan kejahatan masa lalunya. Kami menyusun rencana. Kami akan menjebak Tio. Kami akan menunjukkan kepadanya bahwa kami tidak takut padanya. Aku dan Andra tetap melanjutkan persiapan pernikahan kami, seolah tidak ada yang terjadi. Kami membuat Tio percaya bahwa kami tidak menyadari kehadirannya. Kami mengirimkan undangan pernikahan kami, dan kami sengaja membiarkan informasi itu bocor ke telinganya. Kami tahu bahwa Tio tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia akan datang ke pernikahan kami, dan di sanalah kami akan menjebaknya. Rencana kami berjalan mulus. Tio, yang tak menyadari dirinya sedang dipancing, mulai menunjukkan pergerakan. Detektif yang kami sewa melaporkan bahwa Tio menyewa beberapa orang preman untuk mengganggu acara pernikahan kami. Mereka berencana untuk membuat kerusuhan dan mencoreng nama baik kami di depan para tamu. Andra, ini adalah kesempatan kita, kataku suatu malam, saat kami sedang memeriksa denah lokasi pernikahan. Kita akan biarkan mereka datang, tapi kita sudah siapkan kejutan untuk mereka. Andra mengangguk. Aku percaya padamu, Arini. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Aku merasa senang. Andra tidak lagi ragu. Ia kini percaya padaku sepenuhnya. Aku tahu bahwa ia sudah belajar dari masa lalu, dan ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak lagi. Hari pernikahan kami pun tiba. Aku mengenakan gaun pengantin yang indah, yang kubuat sendiri. Andra tampak sangat tampan dengan tuxedo hitamnya. Kami berdua berdiri di altar, di depan orang-orang yang kami cintai. Acara pernikahan berlangsung meriah. Kami sudah menyiapkan pengamanan ekstra. Beberapa polisi berpakaian preman tersebar di lokasi,
siap bertindak jika terjadi sesuatu. Namun, para preman yang disewa Tio tidak muncul. Aku merasa curiga. Tio tidak mungkin menyerah begitu saja. Tiba-tiba, seorang pria parubaya datang ke arah kami. Wajahnya pucat. "Andra, ini Tio," bisiknya. Suaranya gemetar. "Dia ada di sana, di belakang panggung." Aku menoleh ke arah yang ditunjuk pria itu. Aku melihat Tio berdiri di sana, menatap kami dengan tatapan penuh kebencian. "Andra, jangan panik," bisikku. "Kita akan hadapi dia." Tio berjalan ke arah kami, matanya menyala-nyala. "Andra, kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja?" teriaknya. "Kamu menghancurkan hidupku. Kamu membuatku dipenjara. Aku akan membalas dendam." Semua tamu terkejut. Mereka berbisik-bisik, menatap kami dengan tatapan bingung. Andra melangkah maju, tangannya mengepal. "Tio, jangan membuat masalah di sini," katanya. "Masalah? Kamu pikir aku akan diam saja setelah kamu menghancurkan hidupku?" teriak Tio. Ia mengeluarkan sebuah pistol dari sakunya. Semua tamu berteriak ketakutan, dan mereka berlarian. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. "Tio akan menembak Andra." "Tio, jangan lakukan ini," kata Andra, mencoba menenangkannya. "Kita bisa bicara." "Tidak ada yang bisa dibicarakan," teriak Tio. "Aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan hidupmu." Ia mengarahkan pistolnya ke arah Andra. Namun, Andra tidak gentar. Ia menatap Tio dengan tenang. "Tio, kamu tahu kenapa kamu di sini?" tanyanya. "Kamu di sini karena kamu serakah. Kamu serakah, dan kamu ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara kotor. Kamu tidak akan bisa melakukan itu. Kamu akan berakhir seperti Nyonya Renata." Tio terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu bahwa Andra benar. Ia tahu bahwa ia serakah. Ia tahu bahwa ia salah. "Tio, ini bukan tentang balas dendam," kata Andra. "Ini tentang pilihan. Kamu bisa memilih untuk hidup jujur, atau kamu bisa memilih untuk hidup dalam kegelapan. Aku akan membantumu. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Tapi, kamu harus menyerahkan diri." Tio menatap Andra. Ia melihat ketulusan di mata Andra. Ia melihat bahwa Andra tidak berbohong. Ia melihat bahwa Andra tulus ingin membantunya. Tangan Tio gemetar. Ia menjatuhkan pistolnya, dan ia menangis. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," bisiknya. Aku melangkah maju dan memeluknya. "Kamu bisa mulai dari awal lagi, Tio," kataku. "Kamu bisa membuat pilihan yang benar." Polisi yang menyamar segera datang dan menangkap Tio. Ia tidak melawan. Ia hanya menangis, dan ia mengucapkan terima kasih kepada Andra. Setelah semua orang pergi, aku dan Andra berdiri di altar. Keheningan menyelimuti kami. Kami menatap satu sama lain, dan kami tahu bahwa kami telah melewati cobaan yang berat. "Arini, terima kasih," kata Andra. Air matanya mengalir. "Terima kasih karena kamu selalu bersamaku. Terima kasih karena kamu selalu melindungiku." Aku tersenyum. "Kita akan selalu bersama, Andra," kataku. "Kita akan selalu melindungi satu sama lain." Kami berciuman. Dan kami tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru kami. Kami tidak lagi takut. Kami tahu bahwa kami bisa melewati apapun, selama kami bersama. Insiden di acara pernikahan kami menjadi berita besar. Tio tertangkap basah dengan pistol di tangan dan niat membunuh yang jelas. Namun, yang membuat publik terkejut adalah pengakuannya. Alih-alih melawan, ia justru menangis dan memohon ampun, bahkan di depan kamera wartawan. "Saya menyesal," katanya pada para wartawan. "Saya dikendalikan oleh Nyonya Renata. Dia menjanjikan uang dan kekuasaan jika saya bersedia menghancurkan Andra dan Arini." Polisi membawa Tio ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sana, Tio menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bagaimana Nyonya Renata, dari balik jeruji besi, masih berhasil mengendalikan dirinya. Ia menceritakan bagaimana Nyonya Renata berjanji akan membantunya mendapatkan keringanan hukuman jika ia bersedia menjebakku dan Andra. Kesaksian Tio menjadi pukulan telak bagi Nyonya Renata. Polisi segera memanggilnya untuk diperiksa,
dan kali ini, ia tidak bisa lagi mengelak. Ia terbukti bersalah atas percobaan pembunuhan, dan hukumannya diperberat. Aku dan Andra akhirnya bisa bernapas lega. Kami tahu bahwa kami telah melewati badai yang paling besar. Kami tidak hanya berhasil mengalahkan Nyonya Renata, tapi kami juga berhasil menyelamatkan diri kami sendiri. Namun, di tengah semua itu, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Nyonya Renata. Meskipun ia telah melakukan hal-hal buruk kepadaku dan Andra, aku tahu bahwa ia adalah korban dari ambisinya sendiri. Aku tahu bahwa ia tidak pernah bahagia. Aku memutuskan untuk menjenguknya. Andra menolak untuk menemaniku. Aku tidak bisa, Arini, katanya. Aku tidak bisa lagi melihatnya. Aku pergi sendiri. Aku melihatnya duduk di balik jeruji besi, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia terlihat sangat tua dan rapuh. Ia tidak lagi memiliki aura kebanggaan dan kekuasaan yang dulu. Arini, kamu datang, katanya, suaranya lemah. Aku datang untuk melihatmu, kataku. Ia tersenyum, tapi senyumnya terasa pahit. Aku sudah kehilangan segalanya, katanya. Aku sudah kehilangan uang, kekuasaan, dan anakku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu punya satu hal, kataku. Ia menatapku, bingung. Apa? Kamu punya kesempatan untuk memulai yang baru, kataku. Kamu bisa mulai dari awal lagi. Kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Ia tertawa. Memulai dari awal? Apa yang bisa aku mulai? Aku sudah tua. Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Kamu punya dirimu sendiri, kataku. Kamu bisa memulai dari dirimu sendiri. Kamu bisa belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Kamu bisa belajar untuk memaafkan dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Ia menatapku. Ia melihat ketulusan di mataku. Ia melihat bahwa aku tidak berbohong. Kenapa kamu masih peduli denganku, Arini? Tanyanya, air matanya mengalir. Karena aku tahu kamu kesepian, kataku. Aku tahu kamu menderita. Aku tahu kamu tidak bahagia. Aku tahu kamu hanya ingin dicintai. Ia menangis. Ia menangis sekeras-kerasnya. Ia melepaskan semua rasa sakit dan penyesalan yang selama ini ia pendam. Aku tahu bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian. Ia akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri. Aku meninggalkan penjara dengan hati yang lebih tenang. Aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku tahu bahwa aku telah membantu Nyonya Renata menemukan kedamaian. Aku tahu bahwa aku telah menjadi orang yang lebih baik. Di luar penjara, Andra sudah menungguku. Kenapa kamu lama sekali? Tanyanya. Aku hanya ingin bicara dengannya, kataku. Aku ingin mengakhiri semua ini. Andra memelukku erat. Kamu memang wanita yang luar biasa, Arini, bisiknya. Kamu selalu memaafkan orang. Kamu selalu memberikan kesempatan kedua. Aku tersenyum. Karena kita semua pantas mendapatkan kesempatan kedua, Andra, kataku. Termasuk kita. Kami berjalan kembali ke mobil, dan kami tahu bahwa kami telah memulai kehidupan baru. Kami tidak lagi takut. Kami tahu bahwa kami bisa melewati apapun selama kami bersama. Kami tahu bahwa kami akan bahagia. Setelah kunjungan ke penjara, sebuah babak baru dalam hidup kami benar-benar dimulai. Kami fokus sepenuhnya pada pemulihan perusahaan dan pernikahan kami. Perusahaan yang kini bernama Arini Andra Design, perlahan tapi pasti, kembali berjaya. Kami mengambil proyek-proyek baru yang lebih berani dan inovatif, menunjukkan kepada dunia bahwa kami telah bangkit. Kami tidak lagi hanya mengejar uang, tetapi juga kepuasan dalam menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna. Malam-malam kami tidak lagi dipenuhi ketegangan dan strategi balas dendam. Kami menghabiskan waktu dengan hal-hal sederhana, memasak bersama, menonton film, atau sekadar berbincang di teras rumah. Kami menemukan kembali kegembiraan dalam hal-hal kecil, dan dalam proses itu, luka-luka lama perlahan memudar. Suatu sore, saat sedang merayakan ulang tahun perusahaan yang pertama di bawah kepemimpinan kami,
Andra mengangkat gelasnya. Untuk istriku yang luar biasa, katanya, matanya berkaca-kaca. Tanpa dirimu, aku tidak akan berada di sini. Kamu adalah kekuatanku, inspirasiku, dan alasan aku bisa bangkit kembali. Aku tersenyum, air mataku menetes. Kita berhasil, Andra, bisikku. Kita berhasil melewati semua ini. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Hubungan kami dengan keluarga Andra. Setelah skandal Nyonya Renata dan Tio, sebagian besar keluarga Andra menjauh. Mereka malu dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Hanya sedikit yang mencoba mendekat, tapi aku dan Andra menjaga jarak. Kami tidak ingin ada lagi campur tangan yang merusak. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Ibu Linda, teman dekat Nyonya Renata yang dulu merendahkanku di acara arisan. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku melakukannya. "Halo, Ibu Linda," kataku, suaraku dingin. "Arini, maafkan aku." Suaranya terdengar tulus. "Aku ingin bertemu denganmu dan Andra. Ada yang ingin aku bicarakan." Aku tidak percaya begitu saja. Aku khawatir ini adalah jebakan lain. Aku menceritakan hal itu pada Andra, dan ia setuju untuk menemuinya. Kami bertemu di sebuah kafe, di tempat yang ramai. Ibu Linda datang sendiri, wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. "Aku minta maaf, Arini," katanya, matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf karena aku telah merendahkanmu. Aku minta maaf karena aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Aku salah." Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatapnya. "Aku tahu apa yang kulakukan tidak bisa dimaafkan," katanya. "Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal karena aku telah kehilanganmu sebagai seorang teman. Aku menyesal karena aku telah kehilangan Andra sebagai seorang putra." "Kami tidak tahu harus bagaimana, Bu," kata Andra. "Semua yang terjadi, itu terlalu menyakitkan." "Aku tahu," kata Ibu Linda. "Aku tidak meminta kalian untuk memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku ada di sini untuk kalian. Aku akan membantu kalian jika kalian membutuhkan sesuatu. Aku akan selalu ada untuk kalian." Kami terdiam. Aku tahu bahwa Ibu Linda tulus. Ia tidak lagi memiliki aura keangkuhan yang dulu. Ia tampak rapuh dan tulus. Kami memutuskan untuk memberikan Ibu Linda kesempatan kedua. Kami memulai kembali hubungan kami, perlahan. Kami tidak lagi membicarakan masa lalu. Kami hanya mencoba untuk membangun kembali masa depan. Suatu malam, aku dan Andra duduk di teras, memandangi langit malam. "Arini, aku merasa sangat bahagia," katanya. "Aku merasa damai. Aku merasa kita akhirnya bisa hidup normal." Aku tersenyum. "Ya, Andra," kataku. "Kita akhirnya bisa hidup normal. Kami tidak lagi memikirkan Nyonya Renata atau Tio. Kami tidak lagi memikirkan masa lalu. Kami hanya memikirkan masa depan. Kami tahu bahwa kami akan bahagia. Kami tahu bahwa kami akan selalu bersama." Beberapa bulan kemudian, aku menemukan diriku hamil. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku berlari ke Andra dan memeluknya erat. "Andra, kita akan punya anak," bisikku. Andra terdiam sejenak, lalu ia memelukku. Kami menangis bersama. Itu adalah momen yang paling membahagiakan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kami akan menjadi keluarga yang bahagia. Kami tidak akan pernah melupakan masa lalu. Tapi, kami akan menjadikannya pelajaran. Kami akan mengajarkan anak kami tentang pentingnya kejujuran, tentang pentingnya mencintai, dan tentang pentingnya memaafkan. Kehamilan adalah babak baru yang luar biasa dalam hidupku.
Setiap tendangan kecil di perutku mengingatkanku akan keajaiban yang terjadi, sebuah harapan baru yang tumbuh dari puing-puing masa lalu. Andra menjadi suami yang sangat siaga. Ia selalu memastikan aku tidak kelelahan, mengantar dan menjemputku dari kantor, bahkan sampai ikut kelas yoga kehamilan bersamaku. Luka-luka di masa lalu terasa seperti mimpi buruk yang samar, digantikan oleh kebahagiaan dan antisipasi yang tak terlukiskan. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di teras, aku mendapat telepon dari pengacara Nyonya Renata. "Nyonya Arini, Nyonya Renata ingin bertemu dengan Anda. Ini mungkin kesempatan terakhirnya." Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, Andra tidak akan mau menemaniku. Aku harus menghadapi ini sendirian. Aku pergi ke penjara, ditemani oleh Doni. Di sana, aku melihat Nyonya Renata duduk di kursi roda. Wajahnya sangat pucat. Ia terlihat sangat tua dan rapuh. Kanker telah menggerogoti tubuhnya, dan hidupnya tinggal menghitung hari. "Arini, terima kasih kamu mau datang," bisiknya, suaranya lemah. Aku tidak punya banyak waktu." Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatapnya. Aku ingin meminta maaf," katanya, air matanya mengalir. "Aku minta maaf karena aku telah merusak hidupmu. Aku minta maaf karena aku telah menyakitimu. Aku minta maaf karena aku telah menjadi monster. Aku sudah memaafkanmu, Ibu," kataku, suaraku bergetar. "Aku sudah memaafkanmu. Aku tahu kamu wanita yang baik," katanya. "Tapi, aku juga ingin kamu tahu bahwa aku juga wanita yang baik, Arini. Aku hanya terlalu serakah. Aku hanya ingin mendapatkan segalanya. Aku ingin mendapatkan uang, kekuasaan, tapi aku akhirnya sadar bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kekuasaan tidak bisa membeli cinta." Aku menangis. Aku tahu ia tulus. Aku tahu ia menyesal. Aku ingin meminta sesuatu darimu," katanya. Bisakah kamu mengurus Andra? Bisakah kamu mengurusnya setelah aku tiada?" Aku mengangguk. "Aku akan melakukannya, Ibu," kataku. "Aku akan mengurusnya." Ia tersenyum, senyum yang tulus. "Terima kasih, Arini," bisiknya. "Terima kasih." Beberapa hari kemudian, Nyonya Renata meninggal. Aku dan Andra pergi ke pemakamannya. Kami melihatnya dikubur, dan aku tahu bahwa ini adalah akhir dari semuanya. Andra tidak menangis, tapi aku tahu ia sedih. Ia akhirnya bisa melepaskan ibunya. Setelah pemakaman, kami kembali ke rumah. Andra memelukku erat. "Terima kasih, Arini," katanya, air matanya mengalir. "Terima kasih kamu selalu bersamaku. Terima kasih kamu selalu melindungiku." Aku tersenyum. "Kita akan selalu bersama, Andra," kataku. "Kita akan selalu melindungi satu sama lain." Kami kembali ke kehidupan kami yang normal. Kami fokus pada kehamilan, dan kami fokus pada perusahaan. Kami tidak lagi memikirkan masa lalu. Kami hanya memikirkan masa depan. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Kami memberinya nama Renata. Itu adalah nama yang diberikan Andra. Ia ingin mengenang ibunya, dan ia ingin memberinya kesempatan kedua. Aku setuju. Aku tahu bahwa nama itu akan menjadi pengingat bagi kami. Pengingat tentang betapa pentingnya memaafkan dan betapa pentingnya cinta. Kami hidup bahagia. Kami tidak lagi takut. Kami tahu bahwa kami bisa melewati apapun selama kami bersama. Kami tahu bahwa kami akan bahagia. Kehadiran Renata kecil membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan ke dalam hidup kami. Rumah kami yang tadinya sunyi, kini dipenuhi tawa dan tangisan bayi. Setiap hari adalah petualangan baru. Andra, yang tadinya kaku, berubah menjadi ayah yang penuh kasih.
Ia tak ragu begadang semalaman, menenangkan Renata yang rewel, dan membangunkan aku di pagi hari untuk memberikan waktu istirahat lebih. Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan seperti ini, katanya suatu malam, sambil menggendong Renata yang tertidur di dadanya. Dulu, yang kupikirkan hanya uang dan kekuasaan. Tapi sekarang, melihat kalian berdua, aku sadar itu semua tidak ada artinya. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Itu yang namanya cinta sejati, Andra. Cinta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hubungan kami dengan keluarga Andra pun perlahan membaik. Ibu Linda menjadi sering berkunjung, dan ia sangat menyayangi Renata. Ia seperti nenek kedua bagi Renata. Ia sering membawa makanan dan mainan, dan ia selalu bercerita tentang kebaikan Nyonya Renata di masa lalu. Aku tahu, ia ingin kami melihat sisi lain dari Nyonya Renata, sisi yang tidak pernah kami lihat. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Tio. Ia telah dibebaskan dari penjara, dan ia ingin bertemu denganku. Aku ragu-ragu, tapi ia bersikeras. Ia bilang ia ingin meminta maaf. Aku setuju untuk menemuinya. Tapi aku meminta Doni untuk menemaniku. Kami bertemu di sebuah kafe. Tio terlihat berbeda. Ia tidak lagi memiliki aura kejahatan yang dulu. Ia terlihat lebih tenang dan tulus. "Arini, terima kasih kamu mau datang," katanya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf atas semua yang kulakukan. "Aku sudah memaafkanmu, Tio," kataku. "Aku sudah memaafkanmu. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan," katanya. "Tapi, aku ingin menebusnya. Aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik." Aku tersenyum. "Kamu bisa melakukannya, Tio," kataku. "Kamu bisa melakukannya." Aku menawarkan Tio pekerjaan di perusahaan kami. Aku tahu, ini adalah risiko. Tapi aku percaya padanya. Aku percaya bahwa ia bisa berubah. Andra awalnya ragu-ragu, tapi ia akhirnya setuju. Tio bekerja keras. Ia menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia tidak hanya menjadi karyawan yang baik, tapi ia juga menjadi teman yang baik. Ia sering datang ke rumah kami, bermain dengan Renata, dan ia selalu menceritakan hal-hal yang lucu. Kami semua menyayanginya. Kehidupan kami menjadi lebih baik dari yang pernah kami bayangkan. Kami memiliki keluarga yang bahagia, perusahaan yang sukses, dan teman-teman yang baik. Kami tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kami hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Suatu malam, saat Renata sudah tertidur, aku dan Andra duduk di teras, memandangi langit malam. "Andra, aku merasa sangat bahagia," kataku. "Aku juga, Arini," katanya. "Aku juga." Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi, kami tidak takut. Kami tahu bahwa kami bisa melewati apapun, selama kami bersama. Kami tahu bahwa kami akan bahagia. Kami tahu bahwa kami akan selalu bersama. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Renata tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, riang, dan penuh kasih. Dia mewarisi kecerdasan Andra dan kehangatan hatiku. Di mata kami, dia adalah simbol dari perjuangan, penebusan, dan kebahagiaan yang lengkap. Setiap kali aku memanggil namanya, Renata, aku teringat pada sebuah perjalanan panjang yang penuh liku, dan bagaimana nama itu, yang tadinya dipenuhi trauma, kini menjadi nama yang paling indah di dunia. Perusahaan kami, Arini Andra Design, menjadi salah satu yang paling disegani di Indonesia. Kesuksesan finansial yang dulu Nyonya Renata kejar dengan cara kotor, kini kami raih dengan kejujuran, kerja keras, dan integritas. Kami tidak hanya membangun gedung-gedung indah, tetapi juga hubungan baik dengan klien, mitra, dan karyawan. Tio, yang kini menjadi kepala tim operasional, adalah salah satu karyawan terbaik kami.
Kehadirannya menjadi pengingat bagi kami semua bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk berubah. Di ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, Andra mengajakku kembali ke kafe tempat kami pertama kali bertemu. Tempat itu kini sudah menjadi salah satu kafe milik kami. Andra memesan minuman yang sama seperti yang kami minum saat itu, dan kami duduk di meja yang sama. Tidak terasa ya, sudah 10 tahun, kata Andra, menatapku dengan mata penuh cinta. 10 tahun yang lalu, aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai sejauh ini. Aku juga tidak, jawabku, menggenggam tangannya. Aku pikir kita akan hancur. Aku pikir kita akan kalah. Tapi kita tidak hancur. Kita tidak kalah. Kita menang, katanya. Kita menang karena kita tidak menyerah. Kita menang karena kita berjuang untuk cinta kita. Kita menang karena kita memaafkan. Aku tersenyum. Aku tahu bahwa ia benar. Aku punya satu pertanyaan, Arini, kata Andra. Apakah kamu pernah menyesal menikah denganku? Aku menatapnya. Aku tahu, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang selama ini ia pendam. Aku menggeleng. Tidak. Aku tidak pernah menyesal menikahimu, Andra, kataku. Meskipun kita melewati banyak hal, aku tidak pernah menyesal. Karena tanpamu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Tanpamu, aku tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Tanpamu, aku tidak akan tahu betapa berartinya cinta sejati. Andra tersenyum. Ia tidak lagi memiliki aura keraguan dan kesedihan yang dulu. Ia kini adalah seorang pria yang dewasa, yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dan aku, katanya, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu, Arini. Kamu adalah segalanya bagiku. Kamu adalah hidupku. Aku menunduk, air mataku menetes. Aku juga, Andra. Aku juga. Kami berciuman, dan kami tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Kami tidak lagi takut. Kami tahu bahwa kami akan bahagia. Beberapa tahun kemudian, saat Renata sudah remaja, kami duduk bersama di teras, memandangi langit malam. Renata bertanya, "Mama, Papa, kenapa nama aku Renata?" Kami saling menatap, dan kami tahu bahwa inilah saatnya untuk menceritakan segalanya. Kami menceritakan semua yang terjadi, tentang Nyonya Renata, tentang Tio, tentang semua pengkhianatan dan perjuangan. Kami menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Renata mendengarkan dengan seksama, matanya membelalak kaget. Setelah kami selesai, Renata terdiam sejenak. "Jadi, Nenek, dia jahat?" tanyanya. "Tidak," jawabku. "Nenek tidak jahat. Nenek hanya terlalu mencintai uang dan kekuasaan. Tapi dia akhirnya sadar. Dia akhirnya menemukan kedamaian." "Dan Tio?" tanyanya. "Apakah dia sekarang sudah baik?" "Ya," kata Andra. "Tio sudah berubah. Dia adalah orang yang baik sekarang." Renata tersenyum. "Jadi, Mama dan Papa adalah pahlawanku?" tanyanya. Kami tertawa. "Tidak, sayang," kata Andra. "Mama adalah pahlawan Papa. Dan Papa hanyalah seorang pria yang mencintai pahlawannya." Renata memeluk kami berdua. "Terima kasih, Mama. Terima kasih, Papa," katanya. "Terima kasih sudah memberitahu aku. Terima kasih sudah mengajarku. Aku janji, aku tidak akan pernah melupakan ini." Kami tahu bahwa kami telah mengajarkan Renata pelajaran yang paling penting dalam hidup, bahwa cinta adalah kekuatan yang paling besar, dan bahwa memaafkan adalah anugerah yang paling indah. Kami tahu bahwa ia akan tumbuh menjadi wanita yang kuat, yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan, sama seperti ibunya. Waktu terus berjalan. Andra dan aku tidak lagi hanya memikirkan perusahaan dan keluarga kami.
Kami mulai memikirkan warisan yang akan kami tinggalkan. Kami berdua sepakat bahwa kesuksesan yang kami raih harus menjadi alat untuk membantu orang lain, bukan sekadar penumpuk kekayaan. Kami mendirikan sebuah yayasan sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Nama yayasan itu adalah Yayasan Arini Renata. Yayasan kami bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para wanita dari latar belakang yang kurang beruntung, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau diskriminasi. Kami yakin, dengan bekal pengetahuan dan keterampilan, mereka bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang lain. Mereka bisa berjuang untuk diri mereka sendiri, seperti aku dulu. Suatu hari, saat kami mengunjungi salah satu pusat pelatihan, aku melihat seorang wanita muda yang sangat mirip denganku di masa lalu. Ia tampak pemalu, tapi matanya dipenuhi dengan semangat dan tekad. Aku mendekatinya, dan kami mulai berbincang. Namanya Maya. Dia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dan ia datang ke yayasan kami untuk belajar menjahit. Saya ingin mandiri, katanya. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak ingin bergantung pada siapapun lagi. Saya ingin berjuang untuk diri saya sendiri dan anak-anak saya. Aku tersenyum. Aku melihat diriku di matanya. Aku melihat semangat yang sama, tekad yang sama. Aku tahu, ia akan berhasil. Aku tahu ia akan menjadi wanita yang kuat. Aku menceritakan kisahku kepadanya. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang bagaimana aku berjuang, bagaimana aku jatuh, dan bagaimana aku bangkit kembali. Maya mendengarkan dengan seksama. Setelah aku selesai, ia memelukku erat. "Terima kasih, Bu," katanya. "Terima kasih sudah memberitahu saya. Saya jadi punya harapan." Andra, yang melihat kami dari kejauhan, datang mendekat. Ia memelukku dan Maya. "Kami akan selalu ada untukmu, Maya," katanya. "Kami akan membantumu. Kami akan mendukungmu." Kami tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para wanita di yayasan. Kami juga memberikan mereka dukungan emosional. Kami mengadakan seminar, lokakarya, dan sesi konseling. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka dicintai. Beberapa tahun kemudian, Maya berhasil mendirikan butiknya sendiri. Ia menjadi seorang pengusaha sukses, dan ia juga menjadi relawan di yayasan kami. Ia membantu para wanita lain yang mengalami nasib yang sama. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku dan Andra merasa bangga. Kami tahu bahwa kami telah berhasil. Kami tidak hanya membangun perusahaan yang sukses, tapi juga warisan yang akan terus hidup. Kami tahu bahwa kami telah mengubah hidup banyak orang. Suatu malam, saat Renata sudah dewasa, ia bertanya, "Mama, Papa, kenapa nama yayasan kita Yayasan Arini Renata?" "Karena nama itu adalah nama yang paling penting dalam hidup Mama," jawabku. "Itu adalah nama yang mengingatkan Mama tentang bagaimana Mama berjuang. Itu adalah nama yang mengingatkan Mama tentang bagaimana Mama bangkit. Itu adalah nama yang mengingatkan Mama tentang bagaimana Mama menemukan kebahagiaan." Renata tersenyum. "Jadi, itu adalah nama yang mewakili kekuatan?" tanyanya. "Ya, sayang," kata Andra. "Itu adalah nama yang mewakili kekuatan. Itu adalah nama yang mewakili cinta. Itu adalah nama yang mewakili harapan. Itu adalah nama yang mewakili warisan kita." Kami tahu bahwa kami telah mengajarkan Renata pelajaran yang paling penting dalam hidup. Kami tahu bahwa ia akan melanjutkan perjuangan kami. Kami tahu bahwa ia akan menjadi orang yang lebih baik. Kami tahu bahwa ia akan terus menyebarkan cinta dan kebahagiaan. Dan di akhir cerita ini, kami hidup bahagia selamanya, dengan warisan yang akan terus hidup.